Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dewi Janti Putri, kelas 9E, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya untuk materi minggu lalu, yaitu Dasamala. Dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang bertentangan dengan Dharma atau kebaikan, yang bertentangan dengan kesusilaan yang disebut dengan Dasamala. Dasamala merupakan 10 macam sifat tidak baik yang patut kita hindari. Karena tergolong asubha karma, Dasamala merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila yang cenderung pada kejahatan. Pada dasarnya, manusia lahir dengan 2 sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk, yang bersifat mutlak dan pasif, yang mampu membuat karakter seseorang berubah-ubah tergantung dengan pengaruh yang diterima. 10 bagian-bagian Dasamala antara lain yang pertama yaitu Tandri. Tandri artinya bersifat malas, suka makan dan tidur. Tidak tulus dan hanya ingin melakukan kejahatan. Tentu saja kita tahu bahwa sikap malas adalah perbuatan yang hendak harus dihindari karena akan menyebabkan lamanya pekerjaan selesai atau merugikan orang lain. Yang kedua yaitu kleda. Kleda artinya berputus asa, suka menunda, dan bersalah paham kepada orang lain. Makna dari bagian ini adalah jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan tugas dan kewajiban karena hidup hanya sebentar. Yang ketiga yaitu leja. Leja artinya berpikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Makna dari bagian ini artinya kita harus tetap berpikir bersih untuk menjalankan kualitas perilaku yang lebih baik. Yang keempat yaitu kutila. Kutila artinya tidak jujur dan berperilaku menyakiti orang lain. Perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran agama. Yang kelima yaitu kuhaka. Kuhaka artinya pemarah dan suka mencari kesalahan orang lain. Kita tahu sendiri bila saat kita emosi atau marah cenderung lebih cepat lelah dan darah tinggi. Tanpa sadar akan menyakiti diri kita sendiri. Dan kita harus menghindarinya dengan mengontrol emosi dan lebih banyak menenangkan diri. Yang keenam yaitu Maitreya. Maitreya artinya suka berkata menyakiti hati orang lain, iri, sombong, dan juga menggoda istri orang. Yang ketujuh ada Megata. Megata artinya berkata manis tetapi pamrih. Sama artinya dengan lain di mulut dan lain juga di hati. Sikap ini merupakan perbuatan licik yang harus sebisa mungkin dihindari. Yang kedelapan yaitu Ragastri. Ragastri artinya bernafsu dan suka memperkosa. Ragastri merupakan sifat yang bertentangan dengan ajaran agama. Pastinya karena sikap ini merupakan sifat asuri sampat atau sifat kekerasan. Perbuatan memperkosa merupakan perbuatan yang terkutuk dan hina. Sifat ini harus dihindari untuk menjaga agar tidak terjadinya kemerosotan moral dalam lingkungan sosial. Yang kesembilan ada Baksabuana. Baksabuana artinya suka menipu dan hidup berfoya-foya. Berfoya-foya dalam artian mempergunakan harta melebihi batas normal. Hal tersebut tidak baik dan melanggar hukum dharma. Selain itu, akibat yang disebabkan juga dapat merugikan diri kita sendiri. Yang ke-10 ada Kimburu. Kimburu artinya suka mencuri dan menipu terhadap siapa saja tidak pandang bulu. Memiliki sifat iri dengki. Iri dengki merupakan salah satu sifat yang patut dihilangkan dengan cara memperkuat pertahanan diri agar tidak merosot ke dalam sifat ini. Contoh cerita tentang Dasamala dalam kehidupan yaitu penculikan Sita oleh Rawana dalam cerita Ramayana, di mana perbuatan Rawana ini jika dikaitkan dengan Dasamala bermula dari leja atau bernafsu, dan Ragastri karena melihat kecantikan Sita yang kemudian Rawana berniat untuk memiliki dewi tersebut. Kutila.
pemabuk, dan Megatha berkata manis. Dengan berkata manis kepada Dewi Sita melalui penyamarannya sebagai seorang Brahmana. Kemudian yang terakhir adalah Kimburu atau pencurian, yang dalam hal ini adalah berujung pada penculikan Dewi Sita oleh Rawana yang membawanya ke negaranya yaitu Alengka. Sekian pemahaman saya tentang Dasamala, dan saya akan mulai mengembangkan materi baru untuk selanjutnya. Om Santi Santi Om.